Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Naufal Fauzi dari Prodi PGSD kelas 1B absen 39. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah tragedi memilukan yang terjadi di ruas tol Cipali kilometer 98 arah Jakarta Sabtu malam 17 Agustus 2024. Nah, di tengah euforia Hari Kemerdekaan Indonesia, saat sebagian besar masyarakat menikmati waktu bersama keluarga dan juga teman, sebuah kecelakaan tunggal melibatkan bus pariwisata PO Tunggal Jaya dengan nama ikoniknya Armageddon telah merenggut 2 nyawa dan melukai 10 orang lainnya. Kecelakaan ini menjadi pengingat keras bagi kita semua tentang pentingnya keselamatan dalam berkendara, terutama saat melintasi jalur panjang seperti tol Cipali. Melalui video ini, saya itu mengupas secara mendalam kronologi kejadian, penyebab utama, kondisi para korban, hingga langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Mari kita mulai dengan memahami secara keseluruhan apa yang sedang terjadi. Bus PO Tunggal Jaya Armageddon ini berangkat dari Cirebon menuju Jakarta, membawa rombongan anak-anak yang merupakan penggemar bus mania. Rencananya, bus tersebut akan menjemput rombongan tambahan di Jabodetabek sebelum melanjutkan perjalanan wisata ke Pantai Anyer, Banten. Namun, sekitar pukul 23.27 waktu Indonesia Barat, tragedi terjadi. Bus tersebut melaju dengan kecepatan tinggi di ruas tol Cipali, kilometer 98. Berdasarkan rekaman video yang beredar, terlihat bahwa bus ini tengah mengejar sebuah bus akap yang melaju di depannya. Diduga kuat, kecepatan tinggi menjadi penyebab awal hilangnya kendali. Setelah menabrak pembatas jalan, bus terguling dengan keras hingga melintang di jalur 1 dan 2. Posisi ini tidak hanya menyebabkan kerusakan parah pada bus, tetapi juga menyulitkan proses evakuasi kendaraan lain yang terjebak di belakangnya, mengingat posisi bus tersebut posisinya melintang di tengah jalur. Bagian depan bus tersebut juga terlihat hancur total, dan kondisi ini menggambarkan seberapa besar benturan yang telah terjadi. Untuk memahami lebih jelas, mari kita telusuri kronologi kejadian secara mendalam. Persiapan perjalanan bus PO Tunggal Jaya Armageddon ini diketahui baru saja melakukan perjalanan dari Cirebon. Kondisi jalan tol yang relatif sepi di malam hari menjadi peluang bagi pengemudi untuk memacu kecepatan lebih tinggi dari batas normal. Fase kecepatan tinggi, berdasarkan video amatir yang telah beredar, bus tersebut terlihat melaju dengan sangat cepat, diduga hingga melebihi batas kecepatan yang telah diperbolehkan. Tujuannya adalah mengejar bus lain yang berada di depannya. Aksi ini juga menciptakan situasi berbahaya, terutama karena tol Cipali itu memiliki karakteristik jalan yang lurus, panjang, dan juga seringkali memicu rasa percaya diri berlebihan bagi pengemudi. Hilangnya kendali setiba di kilometer 98, bus mulai oleng ke kanan dalam kecepatan tinggi. Pengemudi tersebut akhirnya gagal mengendalikan kondisi bus, sehingga bus tersebut menabrak pembatas jalan hingga menghantam truk di sisi kanan dan akhirnya terguling. Bus jatuh dengan keras dan melintang di 2 jalur utama. Kondisi pasca kecelakaan, situasi di tempat kejadian sangat mengerikan. 2 penumpang tewas, salah satunya di tempat kejadian, sementara beberapa lainnya terluka parah dan ringan. Proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama karena posisi bus menghalangi lajur utama di tol.
Kecelakaan ini membawa dampak yang luar biasa bagi korban dan keluarga mereka. Mari kita mengenal lebih dekat para korban tragedi ini. Korban tewas. 2 penumpang tewas dalam insiden ini. Salah satunya bernama Falah Hakul Akhyar, seorang anak berusia 11 tahun yang kehilangan nyawanya di tempat kejadian akibat luka fatal yang berada di bagian kepala. Kemudian yang satunya bernama Muhammad Jibril Nur Fauzan, seorang pemuda berusia 23 tahun yang meninggal dunia setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Kemudian ada lagi korban luka-luka. 10 orang lainnya mengalami luka-luka dengan 3 diantaranya menderita luka berat. Mereka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Kondisi ini menggambarkan betapa seriusnya dampak kecelakaan ini terhadap penumpang di dalam bus. Setelah mempelajari kronologi kejadian, kini saatnya kita memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab utama kecelakaan. Yang pertama, kecelakaan berlebih. Kecepatan tinggi seringkali menjadi salah satu penyebab utama kecelakaan fatal. Dalam kasus ini, diduga pengemudi kehilangan kendali akibat mencoba mengejar bus lain yang berada di depannya dengan melampaui batas aman kecepatan. Kemudian yang kedua, faktor kelelahan pengemudi. Perjalanan malam seringkali memicu kelelahan fisik dan mental pada pengemudi. Reaksi lambat dalam situasi darurat dapat menjadi penyebab utama kecelakaan. Kemudian yang ketiga, kondisi kendaraan. Pemeriksaan terhadap bus akan menentukan apakah ada kerusakan mekanis seperti kegagalan rem atau pecah ban yang dapat memperburuk situasi. Setelah kejadian, pihak kepolisian dan juga petugas tol Jasa Marga bergerak cepat untuk menangani situasi. Proses evakuasi korban dilakukan secara prioritas, sementara bus yang terguling segera dipindahkan untuk membuka jalur. Jalur tol yang sempat tertutup kini telah kembali normal. Dan juga kasus ini menjadi perhatian serius unit Laka Lantas Polres Subang yang saat ini melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Tragedi ini meninggalkan pelajaran yang penting bagi kita semua. Beberapa hal yang selalu kita ingat adalah yang pertama, patuh pada batas kecepatan. Jangan abaikan kondisi fisik dan mental saat berkendara. Yang kedua, pastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum perjalanan panjang. Kecelakaan ini juga adalah pengingat bagi kita semua untuk berhati-hati di jalan. Mari kita jadikan keselamatan bagi prioritas utama dalam setiap perjalanan. Nah, dari penanganan unit Laka Lantas Polres Subang, kecelakaan tunggal yang melibatkan bus pariwisata PO Tunggal Jaya Armageddon di Tol Cipali kilometer 98 merupakan insiden besar yang membutuhkan penanganan cepat dan terkoordinasi. Dalam peristiwa ini, unit Laka Lantas Polres Subang bertindak cepat untuk mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan. Mereka melakukan serangkaian langkah yang bertujuan untuk menyelamatkan korban, mengamankan lokasi kejadian, serta mencari tahu penyebab pasti kecelakaan ini agar kejadian serupa dapat diantisipasi di masa mendatang. Berikut ini adalah penjabaran lengkap langkah-langkah yang diambil oleh unit Laka Lantas Polres Subang. Evakuasi korban dan kendaraan. Begitu laporan kecelakaan diterima, unit Laka Lantas Polres Subang bergerak cepat menuju lokasi kejadian di kilometer 98 Tol Cipali.
Fokus utama mereka adalah menyelamatkan para korban yang masih berada di dalam bus. Dalam insiden ini, bus mengalami kerusakan parah, terutama di bagian depan, dan posisinya itu melintang di dua jalur jalan sehingga menyulitkan akses kendaraan lain yang ingin melanjutkan perjalanan. Para petugas bekerja sama dengan tim medis dan relawan yang berada di lokasi untuk mengevakuasi korban dengan cepat. Korban yang mengalami luka-luka segera dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta menggunakan ambulans yang disiapkan di lokasi. Dari total 12 korban, seperti yang saya jabarkan tadi, 10 diantaranya mengalami luka, termasuk 3 yang dinyatakan luka berat. Sementara itu 2 korban lagi itu meninggal dunia, yakni seorang anak berusia 11 tahun tadi dan juga seorang pemuda berusia 23 tahun yang segera diurus untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Evakuasi bangkai bus juga menjadi langkah krusial dengan menggunakan alat berat. Bangkai bus yang melintang di tengah jalan dipindahkan ke pool derek tol Cipali. Proses ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada potensi bahaya tambahan, seperti kebakaran akibat kerusakan mesin atau rembesan bahan bakar. Setelah evakuasi selesai, jalan tol kembali dibuka untuk lalu lintas normal, meskipun petugas tetap berjaga untuk mengatur arus kendaraan. Pengamanan lokasi kejadian, unit Laka Lantas Polres Subang memahami pentingnya mengamankan lokasi kecelakaan untuk mencegah insiden lanjutan. Di lokasi kejadian, petugas juga memasang garis pembatas dan juga rambu-rambu peringatan agar pengendara lain itu dapat memperlambat laju kendaraannya saat melintas. Selain itu, pengamanan yang telah dilakukan untuk menghindari kerumunan warga yang seringkali tertarik melihat kondisi bus atau membantu secara spontan. Meskipun niat warga itu baik, tapi kerumunan ini dapat mengganggu proses evakuasi atau bahkan menimbulkan resiko kecelakaan baru. Oleh karena itu, petugas berupaya menjaga ketertiban di lokasi, termasuk dengan meminta warga sekitar untuk tidak merekam video secara berlebihan atau menyebarkan informasi yang belum diverifikasi. Penyelidikan untuk mengungkap penyebab kecelakaan, langkah selanjutnya adalah melakukan penyelidikan menyeluruh guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Tim dari unit Laka Lantas Polres Subang segera melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Mereka memeriksa kondisi fisik jalan, termasuk tanda-tanda rem darurat, serpihan kendaraan, dan posisi terakhir bus saat terguling. Berdasarkan keterangan awal, diduga kuat kecelakaan ini terjadi akibat hilangnya kendali sopir bus saat melaju dengan kecepatan tinggi. Namun, untuk memastikan hal ini, petugas juga memeriksa rekaman CCTV di jalan tol jika tersedia. Saksi mata, termasuk penumpang dan pengemudi kendaraan lain yang berada di sekitar lokasi saat kecelakaan terjadi, dimintai keterangan untuk melengkapi informasi. Selain itu, kondisi bus juga menjadi objek investigasi. Petugas memeriksa kelayakan teknis bus, termasuk sistem rem, roda, dan juga kondisi mesin. Jika ditemukan indikasi bahwa bus tidak layak jalan, operator bus atau pihak perusahaan transportasi tersebut yang bertanggung jawab atas bus tersebut dan dapat dikenai sanksi hukum. Koordinasi dengan pihak terkait dalam menangani kecelakaan besar seperti ini, koordinasi antar instansi menjadi sangat penting. Unit Laka Lantas Polres Subang bekerja sama dengan pengelola tol Cipali untuk memastikan jalur kembali aman dan tidak mengganggu arus lalu lintas.
Mereka juga melibatkan tim medis untuk penanganan korban secara maksimal, baik di lokasi kejadian maupun di rumah sakit. Tak kalah penting, pihak kepolisian juga menjalin komunikasi dengan keluarga korban untuk memberikan informasi terkini tentang kondisi para penumpang bus. Proses ini dilakukan dengan penuh empati agar keluarga korban mendapat kejelasan dan dukungan yang mereka butuhkan di tengah situasi yang penuh tekanan ini. Kemudian tindak lanjut edukasi dan pencegahan. Setelah insiden ini, unit Laka Lantas Polres Subang itu tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga berupaya mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Mereka juga bekerja sama dengan pengelola bus pariwisata untuk meningkatkan pelatihan keselamatan bagi para pengemudi, termasuk teknik mengemudi di jalan tol dan manajemen kelelahan selama perjalanan jarak jauh. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan. Kampanye keselamatan di jalan raya menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas melalui seminar, penyuluhan, dan juga publikasi di media sosial. Unit Laka Lantas Polres Subang berharap dapat mengurangi angka kecelakaan di masa mendatang. Untuk kesimpulannya, penanganan kecelakaan bus PO Tunggal Jaya Armageddon oleh unit Laka Lantas Polres Subang menunjukkan dedikasi dan profesionalisme dalam menghadapi situasi darurat. Meski insiden ini meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat, langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang menjadi bukti bahwa keselamatan di jalan raya adalah prioritas utama. Dari evakuasi korban hingga edukasi pencegahan, semua dilakukan demi memastikan tragedi serupa agar tidak terulang kembali. Kemudian saya akan membahas pentingnya keselamatan berkendara, terutama bagi pengemudi kendaraan besar. Keselamatan berkendara merupakan suatu aspek yang sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi pengemudi kendaraan besar seperti bus, truk, dan kendaraan berat lainnya. Kendaraan besar memiliki sejumlah perbedaan signifikan jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi, yang membuatnya lebih menantang dalam hal pengendalian dan juga keselamatan. Beberapa faktor yang membuat kendaraan besar berbeda adalah ukuran yang lebih besar, kapasitas penumpang yang lebih banyak, bobot yang lebih berat, serta kendali yang lebih sulit, terutama dalam kondisi darurat. Oleh karena itu, pengemudi kendaraan besar itu memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar dan harus selalu menjaga kewaspadaan serta menerapkan prinsip keselamatan yang lebih ketat dalam setiap aspek berkendara mereka. Yang pertama, dampak kecelakaan yang lebih besar dan berbahaya. Kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar seperti bus atau truk cenderung menimbulkan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kecelakaan yang melibatkan kendaraan kecil atau pribadi. Faktor utama yang mempengaruhi tingkat dampak kecelakaan adalah bobot kendaraan yang sangat berat. Semakin berat kendaraan, maka semakin besar pula gaya tumbukan yang dihasilkan, yang berpotensi menyebabkan kerusakan fisik yang parah pada korban serta kerusakan material yang lebih luas. Dalam banyak kasus, seperti kasus yang sedang kita bahas, kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar itu dapat berujung pada korban jiwa atau luka berat, baik bagi penumpang yang ada di dalam kendaraan itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Kendaraan besar seperti bus juga lebih sulit dikendalikan pada kecepatan tinggi dan lebih rentan untuk terguling, terutama ketika sopir kehilangan kendali atau dalam kondisi jalan yang tidak memungkinkan. Untuk itu, pengemudi kendaraan besar harus memiliki keterampilan mengemudi yang sangat baik, serta kendaraan yang tinggi akan potensi bahaya yang dilakukan.
yang ditimbulkan oleh kendaraan mereka. Sebagai contoh, dalam insiden kecelakaan bus PO Tunggal Jaya ini yang terjadi di ruas tol Cipali menunjukkan betapa besar potensi bahaya ketika pengemudi tersebut tidak dapat mengendalikan kendaraannya dengan baik. Yang kedua, keterampilan mengemudi yang lebih tinggi dan kemampuan menghadapi dalam berbagai situasi. Mengemudi kendaraan besar memerlukan keterampilan yang jauh lebih tinggi daripada mengemudi kendaraan kecil. Pengemudi kendaraan besar harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai teknik mengemudi serta kesiapan untuk menghadapi berbagai situasi di jalan raya. Salah satu tantangan terbesar dalam mengemudi kendaraan besar adalah pengendalian kendaraan dalam kondisi cuaca buruk atau medan jalan yang sulit. Kendaraan besar membutuhkan jarak yang lebih panjang untuk berhenti, membutuhkan lebih banyak waktu untuk bermanuver, dan juga sulit untuk berbalik arah dalam ruang yang terbatas. Tidak hanya itu, pengemudi juga harus mampu mengelola keadaan-keadaan darurat seperti menghindari kecelakaan dengan kendaraan lain, mengatasi kendaraan yang hilang kendali, atau merespon situasi yang mendadak atau berubah. Semua itu memerlukan keterampilan mengemudi tingkat dan penguasaan teknik berkendara yang lebih mendalam. Dalam hal ini, pengemudi kendaraan sangat dianjurkan untuk mengikuti pelatihan berkendara secara berkala, baik pelatihan dasar maupun lanjutan, untuk menjaga agar keterampilan mereka tetap terasah dan mampu menghadapinya dalam kondisi yang penuh tekanan. Kemudian yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang ketat. Salah satu faktor utama yang dapat mencegah kecelakaan adalah kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Pengemudi kendaraan besar, khususnya bus dan truk, itu wajib mematuhi batas kecepatan yang sudah ditentukan di berbagai ruas jalan. Kecepatan yang tinggi itu dapat membuat pengemudi kendaraan besar kehilangan kendali atas kendaraannya, dan dalam beberapa kasus kecelakaan bisa terjadi dalam sekejap mata. Kecelakaan bus PO Tunggal Jaya yang terjadi di tol Cipali juga diduga itu disebabkan oleh kelalaian pengemudi dalam menjaga kecepatan dan mengemudi terlalu agresif untuk mengejar bus lainnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya bagi pengemudi kendaraan besar untuk memahami konsekuensi dalam setiap pelanggaran yang dilakukan di jalan raya. Di samping itu, pengemudi kendaraan besar harus selalu menjaga jarak aman dengan kendaraan lain, terutama saat melaju dalam kondisi yang padat. Mengemudi dalam kondisi jalan yang ramai itu memerlukan kewaspadaan ekstra, dan pengemudi harus siap untuk merespon secara cepat jika terjadi perubahan situasi. Melanggar peraturan lalu lintas seperti melaju dengan kecepatan tinggi, menerobos lampu merah, atau tidak memberi jalan kepada kendaraan yang lain hanya akan meningkatkan risiko kecelakaan. Kemudian yang keempat itu peran kelelahan dan pentingnya tidur yang cukup. Faktor lain yang tidak kalah penting dalam keselamatan berkendara adalah kondisi fisik pengemudi. Pengemudi kendaraan besar seringkali menghadapi jadwal yang padat dan perjalanan jarak jauh. Kelelahan yang ditimbulkan akibat kurang tidur dapat menurunkan kewaspadaan, memperlambat reaksi mereka, serta mengurangi kemampuan mereka dalam membuat keputusan yang tepat di jalan raya. Ketika mengemudi merasa lelah, kemampuan mereka untuk mengendalikan kendaraan dengan aman menjadi terganggu, dan ini sangat berbahaya terutama ketika berkendara dengan kendaraan besar. Untuk itu, pengendara besar harus selalu menjaga pola tidur yang teratur dan cukup sebelum memulai perjalanan jarak jauh. Sebaiknya pengemudi juga mengikuti kebijakan jam kerja yang ketat dan tidak memaksakan diri untuk terus berusaha ketika merasa lelah. Kelelahan dapat mempengaruhi ketajaman pengamatan dan konsentrasi pengemudi, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Yang kelima, pengaruh cuaca dan kondisi jalan yang berubah.
Cuaca yang buruk seperti hujan deras, kemudian kabut tebal, dapat memperburuk kondisi jalan dan meningkatkan resiko kecelakaan bagi pengemudi kendaraan besar. Cuaca buruk juga bisa jadi faktor yang lebih berbahaya karena kendaraan besar itu sulit dikendalikan pada permukaan jalan yang licin atau tidak stabil. Pengemudi harus selalu memantau kondisi cuaca dan memperkirakan perubahan cuaca yang mungkin terjadi selama perjalanan. Selain itu, pengemudi itu harus tahu cara mengendalikan kendaraan dalam kondisi jalan yang basah, licin, atau berbatu. Kondisi jalan yang buruk atau rusak juga bisa mempengaruhi kestabilan kendaraan besar. Oleh karena itu, pengemudi itu perlu lebih berhati-hati saat melintas di daerah yang dikenal rawan kecelakaan atau memiliki permukaan jalan yang buruk. Pengemudi harus tahu kapan waktunya untuk mengurangi kecepatan atau bahkan berhenti jika kondisi jalan terlalu berbahaya. Kemudian yang keenam, teknologi untuk meningkatkan keselamatan berkendara. Dalam beberapa tahun terakhir ini, teknologi telah memainkan peran yang semakin penting dalam meningkatkan keselamatan berkendara, terutama pada kendaraan besar, seperti sistem pengereman otomatis, kamera pengawas, sensor kecepatan, serta sistem peringatan dini tentang kelelahan pengemudi adalah beberapa inovasi teknologi yang dapat membantu pengemudi kendaraan besar itu dalam menjaga keselamatan. Sistem-sistem ini dapat membantu pengemudi mendeteksi potensi bahaya atau mengingatkan mereka ketika sudah terlalu lama berkendara tanpa istirahat. Selain itu, teknologi pelacakan dan pemantauan kendaraan yang terhubung dengan aplikasi juga memungkinkan pengemudi dan perusahaan transportasi untuk memantau kondisi kendaraan secara real time, mengidentifikasi masalah teknis yang mungkin timbul, serta mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan mesin atau kelalaian pengemudi. Kemudian yang ketujuh, etika berkendara dan tanggung jawab sosial. Nah, ini sebagai pengemudi kendaraan besar itu penting untuk memiliki etika mengemudi yang baik ya, dan bertanggung jawab. Setiap pengemudi itu harus menyadari bahwa mereka itu tidak hanya bertanggung jawab atas keselamatan diri mereka sendiri, tetapi keselamatan penumpang yang mereka bawa dan pengguna jalan lainnya. Mengemudi yang agresif, tidak sabar, atau memperhatikan kondisi jalan hanya akan meningkatkan resiko kecelakaan. Etika berkendara yang baik melibatkan kesadaran untuk selalu mengutamakan keselamatan bersama, menghormati hak pengguna jalan lain, serta mengutamakan keselamatan penumpang yang berada dalam kendaraan yang dikendarainya. Untuk kesimpulannya, keselamatan berkendara khususnya bagi pengemudi kendaraan besar merupakan faktor utama dalam mencegah kecelakaan yang dapat merugikan banyak orang. Dengan meningkatkan keterampilan mengemudi, mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga kondisi fisik, serta memanfaatkan teknologi modern untuk keselamatan, pengemudi kendaraan besar dapat mengurangi resiko kecelakaan yang membahayakan nyawa banyak orang. Sebagai bagian dari masyarakat yang saling berbagi jalan, setiap pengemudi itu memiliki peran penting dalam menciptakan jalan yang lebih aman untuk semua. Kemudian saya akan menjelaskan dampak kelalaian dalam berkendara seperti kerugian material dan korban jiwanya sudah saya sebutkan di awal tadi ya. Saya akan menjelaskan tentang kerugian material saja. Nah, dalam kelalaian berkendara ini salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan di jalan raya. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor ya, mulai dari pengemudi yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, kurangnya kewaspadaan, hingga tindakan ceroboh seperti mengemudi dalam keadaan lelah atau terpengaruh oleh alkohol. Nah, kelalaian ini tidak hanya berdampak pada pengemudi itu sendiri, tetapi juga dapat
merugikan banyak pihak lain, baik dalam bentuk kerugian material maupun korban jiwa. Yang pertama, kerugian material. Kerugian material adalah dampak pertama yang terlihat setelah terjadinya kecelakaan. Ketika sebuah kecelakaan melibatkan kendaraan besar seperti bus atau truk, kerusakan yang terjadi biasanya bisa sangat parah. Nah, kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan seringkali mengalami kerusakan struktural yang signifikan, mulai dari bagian depan hingga bagian samping dan belakang. Kerusakan ini tidak hanya melibatkan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan, tetapi kendaraan lain juga yang ada di sekitar lokasi kecelakaan. Nah, pada kecelakaan bus PO Tunggal Jaya ini yang terjadi di ruas tol Cipali, kerusakan bus yang terguling dan menghantam pembatas jalan jelas menyebabkan kerugian material yang besar. Bus tersebut mengalami kerusakan pada bagian depan yang cukup parah, sehingga mengharuskan biaya perbaikan yang tidak sedikit. Selain itu, kendaraan yang terlibat atau terdampak oleh kecelakaan ini seperti truk yang tertabrak juga mengalami kerusakan yang memerlukan biaya perbaikan. Nah, kerugian material ini tidak hanya terbatas pada kerusakan kendaraan. Dalam beberapa kasus, infrastruktur jalan seperti pagar, pembatas jalan, rambu lalu lintas, dan bahkan fasilitas jalan tol juga bisa rusak. Biaya perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas publik ini biasanya akan dibebankan kepada pemerintah atau pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan jalan tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan oleh kecelakaan besar juga dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas yang berdampak pada kegiatan ekonomi, karena kendaraan tidak bisa melintas dengan normal yang menghambat transportasi barang dan juga penumpang. Yang kedua, kerugian finansial bagi korban dan pihak terkait selain kerusakan material yang dapat langsung terlihat. Nah, dampak kelalaian dalam berkendara ini juga menimbulkan kerugian finansial bagi berbagai pihak. Bagi pengemudi yang lalai, kerugian finansial ini bisa terjadi dalam bentuk biaya perbaikan kendaraan, biaya perawatan medis jika terluka, atau bahkan biaya penggantian kerugian yang dituntut oleh pihak lain yang terlibat dalam kecelakaan. Apabila pengemudi bertanggung jawab atas kecelakaan, perusahaan yang memiliki kendaraan juga biasanya menanggung beban biaya perbaikan dan kompensasi untuk korban. Bagi pihak korban, baik itu penumpang atau pengguna jalan lainnya, kerugian finansial dapat terjadi dalam bentuk biaya medis yang tinggi, terutama apabila korban mengalami luka-luka serius atau cacat seumur hidup akibat kecelakaan. Selain itu, keluarga korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan harus menanggung biaya pemakaman dan penguburan yang dapat memberikan tekanan finansial tambahan. Kemudian yang ketiga itu dampak sosial dan psikologis. Dampak kelalaian dalam berkendara ini tidak hanya berhenti pada kerugian material dan korban jiwa ya, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang luas. Keluarga korban yang meninggal atau terluka parah akan mengalami penderitaan emosional yang mendalam, dan proses pemulihan dari trauma tersebut biasanya berlangsung lama. Selain itu, kejadian tragis ini dapat mempengaruhi kehidupan sosial mereka karena keluarga yang terkena dampak harus beradaptasi dengan kehilangan dan trauma. Bagi pengemudi yang menyebabkan kecelakaan, dampak psikologis juga bisa sangat berat. Rasa bersalah, penyesalan, dan trauma yang dialami oleh pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan dengan korban jiwa yang dapat mengganggu kesehatan mental mereka. Tidak jarang pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan fatal mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma. Selain itu, kecelakaan juga dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan dengan menciptakan rasa ketidakamanan di jalan raya dan meningkatkan ketegangan sosial antara pengguna jalan yang berbeda.
Kepercayaan masyarakat terhadap keselamatan di jalan raya itu bisa terganggu, terutama jika kecelakaan yang terjadi cukup besar dan melibatkan banyak korban. Yang keempat, dampak terhadap perusahaan dan industri transportasi. Nah, tentunya kelalaian dalam berkendara ini juga memiliki dampak jangka panjang terhadap perusahaan yang memiliki kendaraan besar, seperti bus atau truk. Bagi perusahaan bus seperti PO Tunggal Jaya, kecelakaan yang melibatkan armada mereka ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak reputasi perusahaan. Kepercayaan publik terhadap perusahaan transportasi yang terlibat dalam kecelakaan bisa berkurang, yang pada gilirannya mempengaruhi volume pelanggan yang menggunakan jasa mereka. Dalam beberapa kasus, perusahaan harus menghadapi tuntutan hukum dari korban kecelakaan atau pihak yang merasa dirugikan, yang berujung pada biaya hukum yang tinggi dan kerugian yang lebih besar. Tidak hanya itu, perusahaan juga harus menanggung biaya untuk mengganti kendaraan yang rusak atau hancur akibat kecelakaan dan memastikan bahwa kendaraan mereka itu memenuhi standar keselamatan yang lebih ketat setelah kecelakaan tersebut. Hal ini berpotensi mengganggu kelancaran operasional perusahaan dan merugikan mereka dalam jangka panjang. Kesimpulannya, kelalaian dalam berkendara itu dapat menimbulkan dampak yang sangat besar, baik dalam bentuk kerugian material, korban jiwa, maupun dampak sosial dan psikologis. Kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar seperti bus atau truk cenderung lebih fatal dan dapat merugikan banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penting bagi setiap pengemudi itu untuk selalu memperhatikan keselamatan berkendara, mematuhi aturan lalu lintas, serta meningkatkan kewaspadaan agar tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang lain yang ada di sekitar mereka. Mengedepankan keselamatan dan bertanggung jawab dalam berkendara adalah langkah pertama dalam menciptakan jalan raya yang lebih aman untuk semuanya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.